Halo semua, selamat datang di channel Haro Physio. Ya, kali ini kita akan coba membahas salah satu kasus yang sering kita hadapi, ya, yang sering kita terima di klinik, yaitu adalah kasus low back pain atau nyeri pinggang bawah. Ya, nah, saya sudah bawa contoh, ya, manekinnya, ya, manekin dari tulang spine kita, di mana nyeri yang dirasakan itu di daerah area pantat kita, area bokong, ya. Nyerinya itu terasa pada mulai dari pinggul, ya, sampai atas, ya. Ada beberapa case juga dari pinggul sampai punggung ataupun bisa mencapai ke nyeri di pinggang sampai leher, ya. Pada case pasien kali ini, case-nya adalah kategori cedera olahraga, ya. Memang kita berfokus pada cedera olahraga, di mana mekanisme yang dihadapi oleh pasien ini adalah ketika dia lompat, kemudian landing dan terdorong oleh temannya hingga ada bunyi krek pada sekitar area pinggangnya. Syukurnya pasien ini sudah ditangani dengan baik, ya. Dia datang pasca 2 hari setelah cedera, ya, artinya itu adalah pada masa akut atau pada masa baru terjadi cedera, sehingga itu memudahkan pemulihan yang dialami oleh si pasien ini. Nah, kita tahu di pinggang, sedikit informasi, pinggang itu punya beberapa ruas tulang, ya. Khususnya pada pinggang bawah hanya ada 5 tulang, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ya, dari 5 tulang ini yang menggerakkan adalah otot-otot di sekitar perut kita dan otot-otot sekitar pinggang kita. Dan juga kelima tulang ini juga bergantung terhadap dari otot tulang ekor kita, otot pantat, dan tulang pelvic kita, atau kita sebut tulang pinggul, ya, tulang pinggul kita. Nah, ini saling berkaitan. Pada pasien ini ternyata ada penguncian sendi, ya, khususnya pada L3, L4, L5, dan S1 yaitu sakrum, ya. Saya coba memberikan beberapa penanganan, ya, mulai dari manual terapi, terapi latihan, hingga elektroterapi. Nah, uniknya kasus spine ini tidak bisa semata-mata langsung berfokus pada area pinggangnya saja, tetapi saya, ya, sebagai fisioterapis memeriksanya mulai dari bawah, ya, sampai ke ujung kepala untuk melihat apakah ada kompensasi jadi asimetris postur pada tubuhnya. Nah, bagaimana proses penanganannya? Saya tampilkan videonya berikut ini sambil saya cerita, ya. Oke. Nah, yang pertama adalah saya mencoba memberikan pengurangan rasa sakit dengan menggunakan teknik manual terapi, ya, karena simptom area nyerinya pada di sekitar pantat, ya, pada masa akut biasanya ditemui tightness di sekitar pinggang, ya, atau kaku dari sekitar pinggang hingga ke pantat. Nah, kemudian saya berikan teknik-teknik manual terapi, ya, untuk mengurangi tegangan-tegangan di sekitar pinggulnya, ya, agar kita bisa memobilisasi atau menggerakkan pinggang lebih baik lagi, ya. Kemudian saya berikan pijatan-pijatan ringan, ya, jika kaku pada area pantatnya, ya. Kemudian diberikan stretching, ya, stretching. Karena apa? Karena dipastikan sekitar pinggang ini atau sekitar pantat akan terjadi penguncian. Kalau sudah terjadi penguncian area sendi, maka itu akan memberikan dampak resiko cederanya akan menjadi lama, ya. Nah, kemudian saya berikan mobilisasi pada area pinggul. Area pinggul ini akan terjadi keterbatasan, ya, terjadi keterbatasan sehingga apa? Akan berdampak pada gerakan-gerakan pada pinggang, ya. Jadi khusus pada masalah pinggang ini memang perlu penanganan khusus, ya. Kemudian perlu pemeriksaan yang baik. Nah, selanjutnya saya tidak melihat area pinggangnya saja, tetapi saya juga memperhatikan area punggungnya. Ternyata dampak dari sakit pinggang ini, punggungnya itu menjadi membungkuk dan agak sedikit skoliosis. Padahal baru sebentar, tetapi itu karena apa? Disebabkan oleh kaku pada area pinggang, ya. Karena apa? Pinggang ini, ya, bukan satu area saja, tapi saya perlu memperhatikan keseluruhannya, ya. Tidak hanya satu area, saya ulangi, tapi keseluruhannya harus diperhatikan. Nah, karena dia bergantung
dia juga nempel dengan area hip. Saya berikan tarikan ringan agar bisa merelaksasi pada area hip dan bisa menggerakkan area pinggangnya. Kemudian saya berikan stretching khusus ya agar otot pantat tertarik dengan baik ya, kemudian kanan kiri ya, kemudian otot-otot abduktor ya, abduktor dan aduktornya atau sisi dalam, otot-otot di dalam itu untuk dapat mobilisasi dengan baik. Saya cek kembali selalu setelah diberikan teknik manual terapi untuk memastikan area-area mana saja yang perlu diberikan penanganan lanjutan ya, baik itu stretching, mobilisasi ya, kemudian trigger point teknik ya, itu bisa diberikan pada beberapa kondisi. Nah, kemudian saya berikan stretching dan mobilisasi pada area panggulnya atau pinggul ya, supaya bergerak dengan baik dan tidak memberikan kompensasi pada area pinggangnya. Setelah saya stretching otot-otot aduktornya, saya berikan back stretch ya. Tujuannya adalah untuk mengulur otot-otot di pinggang kita supaya tidak terjadi ketegangan. Ya, kalau sudah ada otot yang tegang, itu akan mempersulit proses pemulihannya dan membuat sendi ini menjadi tidak bergerak dengan baik. Nah, lalu saya berikan teknik manual terapi ya. Ini memang harus dilakukan secara profesional khusus ya, dimana tujuannya adalah untuk menggerakkan kembali sendi-sendi lumbal atau sendi pinggang kita ya, agar bisa kembali ke mobilitas normalnya ya. Jadi disebut dengan teknik manual terapi ini ya, berupa seperti mungkin kalau teman-teman tahu seperti kayak teknik chiropractor ya, atau teknik manual terapi lainnya. Memang teknik ini tujuan untuk membuka ruas-ruas sendi supaya terjadi mobilitas memberikan mobilitas sendi pada lumbal lebih baik lagi. Nah, yang paling penting adalah setelah diberikan manual terapi adalah menormalkan kembali fungsinya dengan memberikan terapi latihan. Nah, seperti pada video yang saya cantumkan, yaitu memberikan latihan cat and camel untuk mengembalikan fungsi mobilitas pada lumbal dan mengaktifkan otot kembali pada otot-otot sekitar di abdomen. Dan tidak pula saya juga memberikan latihan pada area panggulnya sehingga rotasi pada gerakan gluteusnya bekerja dengan baik dan tidak terjadinya penjepitan dan kaku sendi pada area sendi panggulnya. Ya, selanjutnya saya berikan latihan-latihan pembebanan ya, bisa menggunakan karet kalau di sini ya, untuk mengaktifkan kembali otot-otot stabilisator atau otot-otot penggerak dari pinggang kita ya. Salah satunya adalah memberikan latihan otot pantat ya, dan otot-otot sekitar pinggang. Selanjutnya adalah saya berikan elektroterapi, yaitu terapi listrik dengan mode arus TENS ya, disebut dengan arus TENS dengan frekuensi 300 milisecond ya. Nah, di situ saya berikan tujuannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri dan mengontrol kerja saraf dan otot di sekitar pinggang supaya normal lagi. Dan alhasil setelah 2 kali terapi yang tadinya beliau tidak bisa membungkuk ya, sayang tidak ada videonya, akhirnya dia sudah bisa membungkuk ya, kemudian rasa nyerinya sudah mulai berkurang. Dan ingat, saya ingin pesankan kepada teman-teman semua, kalau punya masalah cedera, ya, masalah sendi, dan baru saja terjadi, segera langsung ditangani. Jangan sampai menunggu waktu yang lama, sehingga itu menyebabkan cederanya jadi kronis dan sulit ditangani. Itu saja dari saya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini memang bermanfaat buat kalian. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.